Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khud Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnati Sahihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab al-jihad wal wala wal hukmu, tentang masalah jihad, masalah loyalitas, dan masalah berhukum dengan hukum Allah. Ini yang dulu dapat pembagian bukunya kok kelihatannya nggak ada yang bawa bukunya. Hah? Apa untuk hiasan saja? Coba angkat yang bawa buku terjemahannya. Oh, masih banyak kelihatannya. Alhamdulillah. Baik. Intinya jangan sampai bukunya dijadikan jimat di rumah ya. Baik. Jazakumullah khairan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini tadi berkaitan dengan 3 pembahasan pokok yang sangat kental sekali pembahasan ini dengan pembahasan perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah, kelompok irhabiyah, teroris. Ya, nanti akan kita sampaikan, ini pembahasan yang sangat penting sekali terutama bagi yang mengaku pengikut dakwah salafiyah agar bisa terbedakan dengan dakwah harokiyah, irhabiyah, takfiriyah, dan yang semisal dengan mereka. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ma hukmul jihad fi sabilillah. Apa hukum jihad di jalan Allah? Kata Syekh, al-jihad wajibun bil mali wan nafsi wal lisani.
Jihad hukumnya wajib baik dengan harta, jiwa, raga, dan dengan alisan. Kalau mau ditambahkan sesuai dengan kemampuan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Pergilah dalam keadaan ringan ataupun berat dan berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa raga kalian di jalan Allah. Kemudian Rasul bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin dengan harta kalian, jiwa raga kalian, dan dengan lisan kalian. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ini sekilas info ya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang perlu untuk kita perinci lebih dalam lagi, karena sekali lagi ini salah satu pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah irhabiyah. Masalah jihad. Kita mau bahas pertama dari sisi macam-macam jihad. Ini kalau mau ditulis silahkan. Macam-macam jihad sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, jihad ada 4 tingkatan. Yang pertama, sudah pernah kita sampaikan belum? Hah? Belum? Belum ingat atau belum sama sekali? Baik, kita sampaikan di sini secara ringkas. Jihad ada 4 tingkatan. Yang pertama jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Itu ada 4 macamnya. Kalau antum bisa tulis 1A sampai 1D nanti. Yang 1A dengan belajar ilmu agama. Yang 1B dengan beramal. 1C berdakwah, 1D bersabar. Ini jihadun nafsi. Nanti insya Allah akan kita lebih perinci, lebih dalam lagi. Kita sebutkan dulu poin-poinnya. Jihad yang kedua, tingkatan yang kedua jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Ada 2 macam, 2A, 2B. Yang pertama dengan keyakinan atau alias ilmu, dan 2B dengan kesabaran. Jihad melawan syaitan dengan 2 macam jihad, keyakinan dan apa? Kesabaran. 2A, 2B. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Itu ada 4 macam, 3A sampai 3D. Yang pertama dengan hati. Yang 3B dengan alisan. 3D dengan harta benda. Yang 3D dengan jiwa raga. Sekarang yang keempat, jihad. Tingkatan yang keempat, jihad melawan pelaku
kemungkaran dan kebid'ahan. Jihad melawan pelaku kemungkaran dan kebid'ahan. Ada 3 macam. Dengan yang pertama 4A, dengan kekuatan anggota badan atau dengan kekuatan. Yang 4B dengan alisan, dan yang ke-3C dengan apa? Hati. Total ada berapa itu? Hah? 6. Baik. Sekarang kita sedikit perinci jihadun nafsi. Sebagaimana kata Rasul, afdalul jihad man jahada nafsahu fi sabilillah. Semulia-mulia jihad yang berjihad melawan dirinya di jalan Allah. Dan itu tadi kata Imam Ibnu Qayyim ada 4 tingkatannya. Yang pertama dengan al-ilmu. Orang belajar ilmu agama itu bentuk jihad di jalan Allah. Makanya ulama salaf, terutama dari kalangan sahabat, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, man ra'a annal huduwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'ihi. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan bagian dari jihad, maka telah kurang akal dan kecerdasannya. Kalau ada kelompok harokah mengatakan, apa yang kalian perbuat wahai salafi? Ya, kalian nggak mau berjihad. Ini orang yang nggak apa? Ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu, yang menganggap belajar ilmu agama bukan bagian dari jihad, telah kurang akal atau tidak sehat akalnya. Bahkan kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wal bahsu anhu jihad. Mencari ilmu agama itu bentuk jihad di jalan Allah. Makanya sering kita sampaikan, antum sekarang ini lagi jihad, jangan ngantuk-ngantukan. Ya, namanya jihad harus apa? Nah iya, kayak orang berperang, kalau ngantuk sedikit kena peluru nanti hilang satu telinganya. Ya, harus apa? Terus berjaga. Ini jihad dengan al-ilmu. Kemudian yang kedua dengan al-amal. Kemudian dengan as-sabar, apa dengan berdakwah. Dan yang keempat dengan bersabar. Itu bentuk jihadu an-nafsi. Bahkan Rasul ketika beliau di kota Mekah tidak sanggup melawan orang kafir dengan senjata, tetap Allah perintahkan berjihad, tapi bukan dengan senjata. Allah berfirman dalam awal-awal surat Al-Furqan, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan engkau mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Ya, kalau antum mau tulis ini karena penting. Ya. Dalam surat Al-Furqan ada yang ketemu ayatnya? Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Yang ketemu nanti beritahu kita. Dalam ayat tersebut ada kata-kata dan berjihadlah melawan orang kafir bihi. Kata Abdullah bin Abbas, ai bil Quran. Dengan Al-Quran. Artinya dengan talabul ilmi, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sekali lagi,
Ini juga bantahan kepada kelompok-kelompok haroka ataupun jihadiyin, takfirin, irhabiyin yang mereka hanya mengidentikan jihad hanya dengan apa? Senjata. Allah mengatakan wajahidhum bi jihadan kabira, jihad dengan Al-Quran, dengan mengajarkan Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, itu kata Allah jihadan kabira, jihad yang besar. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang itu belum bisa berjihad dalam tingkatan yang pertama ini, tidak mungkin dia bisa berjihad melawan orang kafir. Jiwanya, dirinya yang tidak bisa dia kalahkan, bagaimana dia akan bisa mengalahkan musuh yang ada di luar sana? Maka ini yang wajib dipahamkan kepada kaum muslimin. Jihad ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang kedua tadi jihad melawan asyaitan. Karena syaitan sebagaimana kata Allah wala tatabi khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan senantiasa menyeru kalian berbuat kekejian, berbuat kejelekan, dan untuk kalian berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Setan punya dua jebakan, syahwat dan syubhat. Ya'murukum bisu'i wal fahsya, menyeru kalian kepada kekejian, kejelekan, syahwat, dan kepada berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, syubhat. Maka senjata melawan dua hal ini dengan keyakinan. Syubhat dilawan dengan ilmu, keyakinan, dan syahwat dilawan dengan kesabaran. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama dikarenakan kesabaran mereka dan karena mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan keyakinan alias ilmu, dengan kesabaran akan diraih kepemimpinan dalam agama. Maka di antara yang paling penting terutama dalam meraih kejayaan umat, kemuliaan umat, ahli ilmu. Ya, tadi ditekankan masalah ilmu. Dari jihadun nafsi, jihadus syaitan, demikian pula jihad melawan orang kafir munafik harus juga dengan al-ilmu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am, kalau tidak salah ayat 83, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, narfa'u darajatin man nasya, dan kami mengangkat derajat kami yang kami kehendaki. Kami mengangkat derajat yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ai bil ilmi, dengan ilmu. Dan kata para ulama, kalau dilihat sejarah para nabi, para rasul, yang menang dalam medan pertempuran bisa dihitung dengan jari. Tapi rata-rata mereka menang dengan ilmu wal hujjah. Narfa'u darajatin man nasya ai bil ilmi. Maka umat Islam kalau mau jaya harus dipondasi dengan al-ilmu, dan ilmu yang dimaksud sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jihad yang ketiga, jihad melawan orang kafir munafik dengan hati, yaitu dengan al-bara, berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran mereka. Kemudian dengan lisan,
yaitu dengan mendakwai mereka, membantah syubhat mereka, kemudian dengan dengan harta. Ya, kalau misalnya di medan pertempuran, kalau memang ada jihad yang syar'i, orang muslim di tengah pertempuran, maka di situ boleh menyumbangkan harta untuk memberi persenjataan bagi kaum muslimin yang ikut berperang misalnya. Adapun kalau tidak ada peperangan, jihad dengan harta, dengan mencetak kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebarkan di tengah-tengah umat, itu kata para ulama dan juga kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu juga, itu bagian jihad dengan harta. Kemudian jihad dengan jiwa raga, dan insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut syarat-syarat jihad dengan jiwa raga. Kemudian pindah langsung kepada jihad melawan pelaku kemungkaran dan kebid'ahan. Yang pertama dengan kekuatan. Rasul bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kekuatannya. Kalau tidak bisa, bilisani, dengan lisan nasihat. Kalau tidak bisa, dengan hati mengingkari kemungkaran tersebut. Dan di antaranya membantah alil bid'ah dengan al-ilmu. Kata Syekhul Islam, ar-raddu alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah alil bid'ah, dia mujahid. Ya, sekali lagi, ini yang wajib dipahami oleh setiap muslim muslimah. Jihad ada banyak tingkatannya berdasarkan tentunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kita pindah kepada tadi syarat jihad dengan senjata melawan orang-orang kafir. Secara ringkas, sebagaimana ibadah yang lainnya harus terpenuhi dua syarat utamanya, ikhlas dan apa? Ittiba. Ya, ikhlas dan apa? Ittiba. Antum nggak apa-apa tulis syarat jihad dengan senjata melawan orang kafir. Yang pertama harus ikhlas, li'ila kalimatillah. Jihadnya untuk meninggikan kalimat Allah. Beberapa saat yang lalu pernah kita mendengar dari statement mantan teroris, sempat dia mengatakan jihadnya mereka dulu itu terkadang bukan lillahi ta'ala. Ini pengakuan sendiri. Kadang karena hawa nafsu. Dia ceritakan di antaranya kejadian bom Bali, ya. Itu di antara motivasinya biar tidak kalah saingan dengan mujahidin di luar sana. Ya. Masa yang di luar negeri sana sudah ngebom, di sini cuma santai-santai anteng-anteng. Ayo kita ngebom. Paham ya? Jadi ngebomnya karena apa? Hawa nafsu. Jadi pengakuan ini daripada mantan teroris tersebut. Bahwasanya jihad teroris enggak selalu lillahi ta'ala. Kadang karena hawa nafsu. Masa kalah apa? Dengan yang di luar negeri sana. Yang di luar negeri sana sudah ngebom, yang di sini masa belum apa? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasul SAW mengatakan ketika ditanya tentang kapan jihad itu fisabilillah, ya kalau li'ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat at-tauhid. Kemudian yang kedua ittiba'us sunnah. Nah, ini yang kita mau perinci. Yang ketiga, harus jihad ala ilmin, di atas ilmu. Ini sebetulnya perincian dari yang ittiba tadi, cuma karena pentingnya ini kita sendirikan dari beberapa poin. Di antaranya jihad harus di atas ilmu. Makanya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu,
lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Terutama ilmu yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, di antara kesesatan kelompok teroris yang teriak-teriak jihad, mereka tidak bisa membedakan mana itu negara Islam dan negara kafir. Pokoknya yang tidak sesuai dengan mereka negara kafir, tauhid dan seterusnya. Tapi mereka masih makan di negeri itu. Nggak konsisten. Mereka mentafsirkan negara Islam kalau hukumnya itu hukum Islam. Seperti nanti akan ada penjelasan lebih lanjut masalah ini. Padahal kalau dibaca ucapan para ulama Ahlus Sunnah, terutama dalam kitab akidah atau ucapan ulama-ulama mazhab yang 4, mereka semua sepakat tidak mensyaratkan sama sekali negara Islam itu, ini mensyaratkan, tidak mensyaratkan, ya, dinamakan negara Islam itu tidak disyaratkan berhukum dengan hukum apa? Allah. Memang itu wajib, namun bukan apa? Syarat. Sama dengan orang Muslim. Ada orang Muslim, namun dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafir atau Muslim dia? Nah, Muslim, nanti akan ada perincian pada poin yang ketiga nanti. Sama dengan hal tersebut. Makanya Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala dalam kitab akidah beliau, ada yang tahu enggak judulnya? Judulnya tok. Kitab akidah karya Imam Abu Bakar al-Ismaili yang wafat abad keempat Hijriah. Apa judul kitabnya? Nah, Ahlus Sunnah sangat kental dengan pembahasan akidah. Kita mau tahu judul bukunya tok. Ini juga termasuk yang lumayan terkenal. Ini di antara ulama mazhab Syafi'i. Antum katanya aku Syafi'i enggak? Hah? Ini di antara ulama Syafi'i ya. Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah. Beliau punya kitab judulnya I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Akidah para imam-imam ahlil hadis. Kata beliau, Ad-dar daru Islam madaman nida fihi dhahiran. Namanya negara Islam kalau kumandang azan itu terang benderang. Antum di Indonesia azan kedengaran enggak? Hah? Jawab yang serentak. Kalau nggak dengar anak bawa ke THT. Ini nampak jelas. Wa ahluha mumakkanin. Dan kata beliau para penduduknya itu leluasa melaksanakan ibadah seperti sholat tadi. Antum leluasa enggak di sini? Apa ada ancaman kalau mau sholat? Tidak ada. Ini namanya negara Islam. Syaratnya tadi kata Imam Abu Bakar Ismaili, syiar Islam nampak jelas. Sebagian menambahkan mayoritas penduduknya Muslim. Negara kita Muslim atau kebanyakan Muslim atau bukan? Makanya sekali lagi ini yang harus dipahami. Makanya sesat kalau ada yang mengatakan negeri kita negeri kafir. Baik yang mengaku Ahlus Sunnah ataupun yang tidak. Ya, namun sangat disayangkan kalau nggak salah pernah kita juga sampaikan di sini atau tempat lain. Di antara ada dai-dai yang ngaku Ahlus Sunnah mengatakan negeri Indonesia negeri kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau kita mau bantah, kalau Anda mengatakan ini negeri kafir, silakan hijrah, cepat. Ya. Karena apa? Kalau ini negeri kafir, konsekuensinya apa? Harus hijrah, tapi dia nggak konsekuen. Ya. Dan yang kedua tadi, definisi ulama jelas. Negara Islam yang mayoritas penduduknya muslimin
dan yang paling pokok tadi syiar Islam, diantaranya an-nida, kumandang adzan salat di masjid-masjid Allah itu sangat nampak jelas. Ini yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahli Al-Hadis. Adapun kelompok teroris ini negeri kafir, negeri taghut. Padahal apa? Mereka makan masih di negeri taghut tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, syarat jihad yang ketiga harus di atas al-ilmu. Kemudian yang keempat, syarat jihad dengan senjata melawan orang kafir harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Harus di bawah komando pemimpin kaum muslimin. Entah itu khalifah atau raja atau presiden. Yang penting waliul amri, pemimpin negeri kaum muslimin, bukan pemimpin pengajian, bukan ketua takmir. Ayo mari kita jihad. Siapa inti? Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Dan ini juga mencakup jihadud difa ataupun jihadud tolab, jihad menyerang ataupun jihad membela diri, harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Syarat yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima, harus kaum muslimin punya kekuatan yang bisa melawan orang-orang kafir tersebut. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Kata ulama di situ mengandung dua macam kekuatan. Tadi kekuatan iman dan yang kedua kekuatan militer. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabr. Kaum muslimin kalau mereka dalam kondisi lemah, hendaklah mereka melaksanakan ayat-ayat tentang kesabaran. Tidak boleh nekat berjihad dengan senjata. Dan itu sunnahnya Rasul. Ini ittiba kepada Rasul sebagaimana kondisi beliau ketika di kota Mekah, ketika orang-orang kafir Quraisy menindas para sahabat, ada yang dibantai oleh mereka seperti keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada teriakan jihad dengan senjata, meskipun tadi para sahabat sudah ada yang dibantai oleh kaum musyrikin jahiliyah. Dan tidak ada istilah at-takhadhul al-khidlan. Rasul mencampakkan kaum muslimin seperti celotehan sebagian orang-orang sekarang, meskipun mengaku katanya dai salafi, namun luar biasa pembelaannya kepada kelompok ikhwan muslimin yang di Palestina alias Hamas sana. Na'udzubillahi min dalik. Sekali lagi Rasul mencontohkan kaum muslimin kalau dalam keadaan lemah tidak boleh berjihad dengan senjata. Demikian pula kisah Isa alaihissalam di akhir zaman ketika melawan Ya'juj wa Ma'juj tidak punya kekuatan, maka Allah perintahkan naik ke Bukit Tur. Fikih jihad
ala syariat Islam, ala sunnah Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin belum punya kemampuan, haram berjihad dengan senjata. Apalagi kalau kita jujur melek istilahnya, kita semuanya tahu dimanapun sekarang ini negeri kaum muslimin dalam kondisi lemah, terutama lemah persenjataan militernya. Yang punya senjata pun sebagian besar itu sudah senjata jadul. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin sekarang secara umum itu ibaratnya seperti pisau dapur. Kalau dibandingkan dengan senjata orang-orang kafir. Sebagian juga mengatakan jangankan senjata yang canggih, jarum jahit saja masih kaum muslimin mengimpor dari orang-orang kafir. Bagaimana mau mengalahkan orang kafir? Maka sekali lagi ini syarat yang banyak dilalaikan terutama oleh kelompok al-harakin. Pokoknya jihad tanpa memikirkan kemampuan. Yang penting serang. Nanti berapa yang jadi korban tidak ada masalah. Kaum muslimin masih miliaran jumlahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul SAW tidak punya pemikiran seperti itu. Jauh mereka dari sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jihad syarat yang berikutnya yang berapa? Yang keenam, ini juga berkaitan dengan kemampuan tadi. Harus dipertimbangkan maslahat dengan mafsadah. Pertimbangan kerusakan dan kemaslahatannya. Dan ini yang mempertimbangkan para ulama dan ahli-ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Taib itu sudah adzan, Pak. Oh, afwan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Itu sebagian dari syarat-syarat jihad melawan orang kafir dengan senjata. Sekarang kita mau bahas sedikit hukum jihad. Karena ada kata-kata tadi jihad itu wajib. Ini yang kita tekankan tadi berkaitan jihad dengan melawan orang kafir. Ini ada dua hukumnya. Ada yang wajib fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau mau dipakai judul kapan jihad itu fardu ain, alias jihad melawan orang kafir. Kapan jihad itu fardu ain? Tentunya ini semuanya berkaitan dengan syarat-syarat tadi. Karena dalam Islam semuanya terikat dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Makanya tadi kalau mampu wajib berjihad. Kalau nggak mampu gugur kewajiban. Sekarang kaum muslimin tidak mampu dalam segala keadaannya. Maka tidak ada kewajiban jihad dengan senjata. Kalau ada yang mengatakan negeri-negeri kaum muslimin punya senjata, kita tanyakan tadi, apakah senjata mereka itu menyamai senjata orang-orang kafir tersebut? Sama dengan kata Syekh Utsaimin tadi, ibaratnya pisau melawan rudal, menang mana? Mikir istilahnya, pakai otak. Ini masalah nyawa kaum muslimin. Rasul mengatakan
La zawalu dunya ahwan inallah min qatli rajul muslim. Hancurnya dunia lebih baik daripada terbunuhnya seorang muslim. Harga nyawa orang muslim berharga. Ini bagi ahlussunnah, beda bagi kelompok harokah. Meskipun mati jutaan kata mereka fisabilillah, naudzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kapan jihad melawan orang kafir fardu ain? Yang pertama, kalau sudah di medan pertempuran. Namun dengan syarat tadi, ya, dengan syarat tadi, kaum muslimin punya kemampuan. Ini kalau sudah bertemu di medan pertempuran, tidak boleh apa? Lari. Nah. Kemudian yang kedua, jihad fardu ain kalau ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin. Kata Rasul, wa idastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintah berangkat jihad, berangkatlah. Fanfiru. Ini kalau ada perintah dari waliul amr. Kemudian yang ketiga, kapan jihad itu fardu ain? Ini diantaranya kalau seandainya ya ada suatu senjata yang canggih dan tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali satu orang saja, maka orang ini yang wajib untuk apa? Jihad. Paham? Ini seandainya ada suatu persenjataan yang canggih, nggak bisa yang menggunakannya kecuali orang ini saja, maka pada orang ini hukumnya fardu apa? Fardu ain. Paham dong? Nah, kemudian yang keempat, ketika musuh telah apa? Menyerang kaum muslimin. Ya, namun tadi dengan syarat ada kemampuan, ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Ketika ada apa? Pasukan musuh telah menyerang negeri kaum muslimin. Bagi yang mampu wajib untuk apa? Berjihad dan dengan komando pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, semua syariat Islam tergantung dengan fattakullah mastata'tum. Adapun kata-kata kalau inti enggak membantu ya kaum muslimin di Palestina berjihad di sana, kalian berarti mencampakkan kaum muslimin. Lah inti kok enggak berangkat? Paham ya? Yang teriak-teriak jihad wajib di sana, berangkat sudah. Paham? Jangan apa? Umdo saja. Paham dong? Nah, ini lanjut bagian yang kedua atau cukup? Lanjut sampai selesai bagian yang ketiga ya. Yang kedua, ma huwal wala. Apa itu al-wala? Al-wala huwal hubbu wan nusratu. Al-wala ya kalau istilah kita al-wala wal bara. Al-wala artinya cinta dan menolong, membantu, an-nusra. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Artinya saling berloyalitas, cinta mencintai karena Allah. Itu namanya al-wala yang syar'i. Sebagaimana jihad ada yang syar'i, ada yang bid'i. Kapan jihad itu syar'i? Kalau mengikuti tuntunan Rasul seperti yang kita sampaikan tadi. Kapan jihad itu bid'i? Kalau tidak mengikuti sunnah Rasul. Sama dengan al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Ya, Rasul bersabda, "Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah.
Contoh sekarang ya, ada satu orang memposting caci makian kepada pemimpin kaum muslimin, si B misalnya, ya, dia memposting caci makian kepada pemimpin kaum muslimin. Si C membantah, ini adalah bid'ah sabaiyah. Ya, antum dalam pembahasan ini secara khusus, walaknya kepada siapa? Si B atau si C? Paham pertanyaannya? Apa itu wala? Cinta. Ya, ana ulang lagi. Ya, si B memposting tulisan yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, si C membantah si oknum si B ini. Ya, dikatakan tulisannya ini, postingannya ini menyimpang dari akidah salaf. Dari dua orang ini, si B, si C, ya, secara khusus pembahasan ini, mana yang antum lebih berikan wala? Si B atau si C? Si C. Yakin? Kenapa? Apakah semua yang membantah itu benar? Hah? Hah? Ya, karena membantah kebatilan. Karena membela apa? Kebenaran, itu intinya. Karena si C membela kebenaran, membantah apa? Kebatilan. Yang B yang di atas apa? Kebatilan. Wala kita kepada si C. Paham? Ini wala yang syar'i. Karena apa? Tadi sesuai dengan yang dicintai, diridhoi oleh Allah, menegakkan kebenaran, membantah kebatilan. Paham ya? Paham enggak? Nah, sekarang ada yang berwala kepada si B. Ya. Ya, karena apa? Si B kan profesor doktor, yang bantah cuma LC. Gimana? Ya, betul atau enggak walaknya ini? Ini namanya wala yang bid'ah, membela kebatilan, menolak kebenaran. Makanya Imam Abu Bakar Ibnu Iyyash rahimahullah dari kalangan ulama salaf, ketika ditanya manis sunni, siapa ahli sunnah itu, siapa salafi itu, kata beliau, alladzi idza dzukiratil ahwa la yaghdab li syai'in minha. Namanya salafi, sunni, ahli sunnah adalah orang yang tidak membela hawa nafsu alias kebid'ahan. Paham? Ya, ini sekali lagi wala ala ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada yang menyimpang dari akidah salaf, dia dibenci sesuai dengan kadar kesesatannya tadi. Bukan malah membenci yang membantah kesalahannya. Masa sedikit-sedikit membantah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau memang itu batil, menyimpang, dibantah, itu yang hak. Paham? Adapun membantah kebenaran itu yang salah. Paham ya? Jadi al-wala ada yang syar'i, ada yang apa? Bid'ah. Wala cinta yang syar'i kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, cinta dan bencinya karena Allah, bukan cinta dan benci karena alma mater, bukan karena tadi karena dia punya kedudukan, bukan karena urusan ya harta dan sebagainya. Cinta dan benci karena Allah, yang benar dibela, yang salah disalahkan, bukan malah apa membela kebid'ahan. Ingat ya, orang yang membela kebid'ahan ancamannya benar, sangat luar biasa. La'anallah man awa muhdisan au muhdasan. Allah melaknat orang yang mendukung, melindungi kebid'ahan atau yang berbuat kebid'ahan. Seperti tadi, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Kalau ada yang membela, mendukungnya,
dengan alasan karena satu alma mater, karena dia guru saya, karena dia adalah orang yang punya jasa kepada saya, ingat, la'anallah man awa muhditsan. Jadi sekali lagi, wala kita harus diberikan kepada yang memang sesuai dengan apa kata Allah, kata Rasulullah alaihi wasallam. Wal al mu'min lil mu'min kal bunyan yashudu ba'du ba'dun. Kata Rasul, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Kemudian poin yang ketiga, hal tajuzu muwalatul kuffar wa nusratuhum. Apakah boleh mualah, loyalitas kepada orang kafir, membela mereka? Maka dijawab oleh Asy-Syaikh, la tajuzu muwalatul kuffar wa nusratuhum. Tidak boleh berwala, loyalitas kepada orang kafir. Dalilnya, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawalli kepada orang kafir, maka dia termasuk orang kafir. Ini ada sedikit perincian. Ana lupa apakah sudah pernah kita sampaikan di sini ataukah tidak. Ini juga salah satu sumber terorisme, yaitu salah menempatkan istilah, salah memahami istilah Al-Quran. Kelompok teroris mengatakan yang bekerja sama dengan orang kafir, dia kafir. Apapun alasannya, entah urusan dunia, urusan agama, pokoknya kerjasama, gotong royong dengan orang kafir, dia kafir. Dalilnya Al-Maidah ayat berapa ini? 51. Ya, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka ini perlu diperinci oleh para ulama. Ada 3 istilah yang harus dipahami. Al-muwalatu, al-muwalah itu mencintai orang kafir karena urusan dunia. Ingat enggak? Sudah kita jelaskan atau belum? Belum juga. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Al-muwalah mencintai orang kafir karena urusan apa? Urusan dunia. Ini hukumnya kefasikan, haram. Namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Seperti mungkin sebagian dari kita kadang ngefan kepada pemain sepak bola. Betul enggak? Ada enggak? Ya, sampai ditulis namanya di kamarnya atau mungkin di HP-nya, ya, disimpan nomor bajunya. Ada nggak seperti itu? Nah, kalaupun ada, itu tadi hukumnya. Ya, mencintai orang kafir karena urusan dunia. Itu hukumnya fiskun, kefasikan. Mana dalilnya? Surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung, ya, yang kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Ini namanya al-muwala. Mencintai orang kafir karena urusan dunia. Dan ayat ini ada sabab nuzulnya, yaitu kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat beliau tergelincir radhiyallahu anhu wa ghafarallahu lah. Beliau membocorkan rahasia Rasul yang akan menyerbu orang kafir di Mekah. Ini membantu wala kepada orang kafir, tapi beliau punya alasan. Ya, ketika itu Rasul diberitahu oleh Allah, ya, ada seorang sahabat beliau yang mengutus utusan membawa surat rahasia, membocorkan rahasia Rasul.
diutuslah Ali bin Abi Thalib, ternyata kurirnya dari perempuan, dipaksa sampai dikeluarkan surat itu, ternyata dari Hatib bin Abil Balta'ah. Rasul ketika tahu sahabat beliau Hatib bin Abil Balta'ah yang membocorkan rahasia tersebut, Rasul nggak langsung mengkafirkan. Namun Rasul bertanya, "Mahamalaka ya Hatib?" Wahai Hatib, apa yang memotivasimu untuk membocorkan rahasiaku? Hatib bin Abi Balta'ah menceritakan, ya Rasulullah, para sahabat-sahabat yang lain, mereka punya istilahnya yang melindungi keluarga mereka di kota Mekah. Sedangkan aku nggak punya kekuatan di sana, kedudukan di sana yang bisa melindungi keluargaku. Maka aku ingin menanamkan jasa kepada orang musyrikin. Dengan apa? Membocorkan rahasia Rasul. Apa motivasi beliau? Urusan agama atau urusan dunia? Urusan dunia. Ini sekali lagi Rasul tetap mengingkari sampai diturunkan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya. Namun Rasul tidak mengkafirkan. Paham? Ya, tetap mengingkari namun tidak mengkafirkan. Paham? Ini namanya al-muwala, mencintai orang kafir karena urusan dunia. Yang kedua, ada istilah at-tawalli. Ini Al-Maidah 41. Hafal 4 berapa? 51, hafal 51 yang sempat viral dulu. Ya. Masih ingat yang viral dulu apa? Nah, ya cuma banyak yang nggak paham makna waman yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawalli, ya ini ada sedikit kisah dulu. Pernah suatu saat kita lagi majelis dengan orang-orang umum, secara umumnya orang-orang umum baru selesai pengajian, ada makan-makan juga, kemudian lagi Piala Dunia. Orang-orang umum rata-rata bicaranya masalah apa? Kalau sudah Piala Dunia, ya main bola, pemain bola dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang yang saya sendiri awalnya nggak kenal, ya pakai jubah jenggotan, langsung memarahi orang-orang yang duduk itu. Ya, barang siapa yang tawalli kepada orang kafir, dia kafir. Apal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya ba'dhin wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Luar biasa. Ya, ketika itu ana langsung tanya, "Pak, apa makna wa man yatawallahu minkum?" Barang siapa yang tawalli, yaitu pokoknya cinta kepada orang kafir. Maksudnya cinta dengan pemain sepak bola, maka dia kafir. Ekstrim sekali. Ya, padahal tawalli dalam tafsir ulama itu cinta ridho kepada agama orang kafir. Paham? Mencintai orang kafir karena agama mereka. Ini sama dengan yang dibahas oleh para ulama dalam pembatal keislaman. Wa man sahhaha madzhabahum faqad kafara. Barang siapa yang membenarkan ajaran agama orang kafir, maka dia kafir. Paham? Ya, adapun kelompok teroris tidak. Pokoknya kerjasama cinta orang kafir, murtad. Naudzubillah min dzalik. Itu yang menyebabkan mereka ngebom di negeri kaum muslimin. Karena menganggap mereka kerjasama dengan orang kafir, dianggap apa? Kafir. Paham dong? Makanya pembahasan ini banyak disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membantah kelompok teroris. Entah teroris Al-Qaeda, teroris ISIS dan seterusnya. Ya, para ulama menjelaskan bedanya al-muwala dan apa? At-tawali. Kemudian yang ketiga ada istilah al-isti'anatu bil musyrikin. Memohon bantuan, minta bantuan kepada negara kafir atau orang-orang musyrikin. Seperti dulu Arab Saudi minta bantuan Amerika untuk menghalau serangan rudal-rudal Saddam Hussein. Paham ya? Karena negara dikuasa Amerika yang bisa apa?
menghalangi ya Saddam Hussein untuk menyerang Arab Saudi karena rudal-rudalnya sudah mampir di pinggiran Saudi Arabia. Apakah ini kekafiran, kemurtadan? Kalau menurut teroris iya. Makanya Saudi Arabia di antara sebab dikafirkan oleh kelompok teroris karena ini. Padahal ya ini ijtihad para ulama pembahasan apakah boleh meminta bantuan orang kafir musyrik ya terutama dalam kondisi seperti itu. Meskipun yang rojeh boleh ya secara ijtihad fikih boleh. Dalilnya apa? Rasul ketika hijrah ke kota Al-Madinah, siapa gaibnya Rasul? Ada yang tahu? Hah? Orang muslim atau musyrik? Orang musyrik. Abdullah bin Uraiqid. Ya, apakah naudzubillah min dzalik? Ya, orang teroris tadi berani mengatakan itu kekufuran? Naudzubillah. Ya, apalagi dalam kondisi darurat. Ya, contoh misalnya, ya, naudzubillah min dzalik, misalnya rumah kebakaran, sampingnya tetangga orang kafir. Antum minta tolong atau enggak? Hah? Hah? Boleh enggak minta tolong orang kafir tetangga rumah karena kebakaran rumah, karena ada darurat? Boleh enggak? Karena enggak ngomong enggak boleh, berarti apa? Apalagi dalam kondisi darurat. Itu tiga istilah yang harus dipahami. Al-muwala, hukumnya apa tadi kepada orang kafir? Kefasikan. Yang kedua, at-tawali, apa maknanya? Ridho dan cinta terhadap agama orang kafir. Apa hukumnya? Ya, ridha, kemurtadan. Minta tolong kepada orang musyrikin. Ya, terutama ketika perang ada kondisi darurat, apa hukumnya? Ala rajih boleh, meskipun itu ijtihad ya, ranah ijtihad para al ulama. Wallahu taala alam. Lanjut apa cukup? Pertanyaan sudah nyerah ya. Baik. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Emang fatakullah mas, jangan memaksa. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat medsos ini ya. Bagaimana membantah syubhat bahwa saat ini dakwah yang utama adalah ekonomi dan menyadarkan umat agar sadar politik. Yang pertama secara nas, ya, secara nas Allah ya sudah menjelaskan kepada kita dakwah yang utama dan yang pertama dakwah kepada tauhid secara nas. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu luar biasa pembahasan tentang tauhid dari awal sampai akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul a'udzu birabbin nas, tentang tauhid. Ayat pertama dalam Al-Qur'an yang bentuknya perintah. Perintah tentang apa? Tentang apa? At-tauhid, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, ibadah Rabb kalian. Ayat yang pertama bentuknya larangan dalam Al-Qur'an, larangan dari berbuat syirik. Ya wala taj'alu lillahi andada, jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Al-Quran menceritakan para nabi, para rasul, dari yang pertama Rasul Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad, prioritas dakwanya tauhid, tauhid dan tauhid. Mana yang lebih baik? Ya, dakwah para nabi atau ya orang-orang yang tadi harokah yang semisalnya yang mengatakan ekonomi politik. Ya, sa'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan kul hadi sabili ad'u ilallah ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, aku dan para pengikutku. Wa subhanallah, maha suci Allah. At-tauhid, dakwah Rasul, para pengikut Rasul, yang utama dakwah tauhid. Ayatnya jelas, paham? Kemudian yang kedua, kalau dikatakan ekonomi yang paling utama, ini telah dibantah oleh Rasul. Rasul pernah bersabda, fawallahi mal fakru al-akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran
yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antubsata alaikum dunya, namun justru aku khawatir dibentangkan dunia bagi kalian. Kama busitat ala man qablakum, sebagaimana yang dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba menggapai dunia tersebut. Fatuhlikukum kama ahlakatum, maka itu akan membinasakan kalian seperti yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Apakah nggak percaya dengan sabda Rasul? Naudzubillah min dzalik. Bukan karena ekonomi, kata Rasul SAW. Yang kedua tentang masalah politik, Rasul juga membantah ketika Rasul berdakwah tauhid ditawari oleh kaum musyrikin kekuasaan politik, ya, untuk menjadi apa? Pemimpin bangsa Quraisy. Apakah Rasul terima tawaran tersebut? Kalau sesuai dengan pemikiran mereka iya, tapi Rasul tidak apa? Menerima. Itu bantahan kepada apa? Mereka, bukan politik. Itu secara apa? Secara nas, secara apa? Ya, ittiba'ur Rasul sudah apa? Tidak sesuai. Kemudian bantahan secara waqi', fakta di lapangan. Kita mulai dari yang politik tadi. Ikhwan muslimin yang suka gembar-gemborkan politik. Ya, sudah pernah kita sampaikan, ikhwan muslimin ada dua sayapnya. Sayap Hasan al-Banna lewat politik. Sayyid Qutb, ya, sayap militer jihad tadi. Ya, yang jihad militer tadi sudah kita bantah. Sekarang yang politik. Ikhwan muslimin sudah lebih dari 1 abad lamanya. Apa fakta yang ada di lapangan yang mereka lakukan? Yang ada pemberontakan, kudeta, demonstrasi, pertumpahan darah. Enggak ada buahnya sama sekali. Bahkan di Mesir sana, setelah demo besar-besaran kudeta terhadap presiden yang lama, Hosni Mubarak, kemudian diganti oleh Muhammad Mursi, tokoh mereka. Apa yang terjadi? Apakah kaum muslimin di sana ya makmur, aman? Tidak. Terjadi lagi kudeta, dia pun di penjara. Ya, tidak ada apa faedahnya sama sekali. Di negeri kita juga sama. Ya, yang ikut ajaran Hasan al-Banna juga sama, keluar-keluar politik. Apa yang terjadi fakta di lapangan? Ya, niatnya mau merubah, justru mereka yang dirubah. Ada yang kesandung sapi, paham? Ya, masih ingat itu? Nah, tokoh mereka ya masuk penjara karena apa? Tadi kesandung sapi. Naudzubillah min dzalik. Ada sekali lagi, ini hanya halusinasi apa? Mereka secara nas, secara nakal wal akal, ya, dan bahkan secara fakta di lapangan ini sekali lagi tidak benar sama sekali. Wallahu taala alam. Apakah termasuk jihad membantah dengan berkomentar terhadap kemungkaran atau kesesatan yang diposting di medsos? Iya, selama komentar itu di atas ilmu, di atas bukti yang nyata, dan itu hak, naam. Itu bagian daripada al-jihad di jalan Allah. Ya, minimal antum posting yang hak, akidah salaf, ucapan ulama salaf, itu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat seperti ini, alil bid'ah getol memposting kesesatan, antum posting kebenaran. Namun tadi harus di atas ilmu, jangan ngawur. Paham ya? Jangan asbun, harus paham. Ini al-haq, ini ucapan salaf, ini akidah salaf, ini manhaj salaf. Posting, sebarkan, pahala luar biasa. Dan itu yang dimotivasi sekarang oleh para masyaikh dakwah salafiyah. Namun sekali lagi ala ilmin, al ilmu qoblal qoli wal amal. Karena sekali lagi kita juga melihat yang ngawur-ngawur banyak dari orang-orang apa yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati. Namun kalau antum itu tahu betul itu kebenaran, sampaikan. Ya, sekali lagi itu bagian daripada al jihad fi sabilillah. Nah, ada pertanyaan sebelumnya, bolehkah kita mengambil ilmu
dan berguru kepada guru yang adabnya kurang atau tidak baik. Ini pembahasan yang harus diperinci sekarang, ya. Kata-kata beradab, nggak beradab kepada guru, ini harus diperinci. Ya, terkadang ada ya murid yang dia di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang benar, tapi gurunya agak melempem, ya. Gurunya sudah mulai menyimpang. Ketika sang murid tidak mau taat kepada gurunya dalam kemungkarannya, dikatakan ini murid yang durhaka. Paham? Ini apa? Ya, sekali lagi kata-kata seperti pisau bermata dua sekarang. Ya, kita perinci dulu. Apa makna kurang adab tadi? Apakah karena dia nggak sami'na wa ata'na kepada ustadznya dikatakan kurang beradab? Apakah karena dia nggak nurut gangge kepada ustadznya dalam hal yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah? Ini sekali lagi harus diperinci. Ya, namun intinya sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, la yukhadul ilmu an arba'in. Tidak boleh diambil ilmu dari 4 golongan manusia. Yang pertama dari al-jahil, orang yang jahil, atau ya kalau mungkin lebih dari yang jahil tadi, yang mungkin ya jahil murakkab. Ya, diantaranya kalau kita sudah tahu orangnya suka pospus, asbun. Apa pospus? Posting hapus. Kenapa? Karena dia ketika posting nggak mikir. Ya, asbun saja ketika posting ada yang membantah, dihapus. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dan dia mengakui sendiri. Paham? Orang seperti ini kata Imam Malik la yukhad anul ilmu. Orang yang jahil murakkab. Orang yang jahil dan dia memposting kejahilannya. Paham? Nah, yang kedua al-mubtadi' alil bid'ah, yang menyimpang dari akidah as-salaf. Maka apa? Tidak boleh diambil ilmu darinya. Dan yang ketiga, orang yang kadzab, yang suka berdusta. Ya, menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Ya, bahkan mungkin ya diajukan ke pengadilan namun nggak pernah menang di pengadilan. Karena apa? Buktinya hanya apa? Halusinasi saja misalnya. Ini yang apa? Kadzab. Ya, menuduh tanpa hak. Yang keempat, orang yang ya dia mungkin ahli ibadah tapi dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Paham? Ya, ini sekali lagi kata Imam Malik la yukhad anhu al ilmu. Nah, wallahu taala alam. Taib, ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.